Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua, yaitu contoh penerapan fi'il shahih dalam ilmu shoroh. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, ini ada wazan satu, yaitu fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang yang akan kita gunakan yaitu kata fi'il shahih, yaitu kata nasoro yang suruh. Nah, di sini ada beberapa contoh kata yang rumusnya itu mengikuti rumus fa'ala yaf'ulu, yaitu nasoro yang suruh. Nah, kenapa di sini kok disebut fi'il shahih? Karena fi'il shahih adalah fi'il yang pak fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilah. Jadi kata nasoro yang suruh ini dari kata nasoro ini bukan termasuk huruf ilah. Nah, huruf ilah itu ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, pokok intinya adalah kata yang tidak ada huruf ilahnya berarti dia disebut fi'il shahih. Nah, manakah kata yang termasuk fi'il shahih adalah kata berikut ini. Ini adalah beberapa contoh yang sudah saya ambilkan dari kamus, yaitu kata kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju ini artinya keluar, dakhala yadkhulu ini artinya masuk. Kata bayak tubuh ini artinya menulis. Kemudian di sini juga ada kata bayak tubuh. Ini ada yang double. Saya ganti dulu. Kata-kata ba ini kita ganti dengan kata sajada. Yasjudu. Nah, kata yang ada di daftar ini, khoroja, dakhola, kataba, ini mengikuti rumus nasoro yang suruh atau fa'ala yaf'ulu atau wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi nasoro yang suruh. Kalau kita analisis di sini harokat dari nun, sod, dan ro ini adalah fathah semuanya. Begitu juga dengan kata khoroja, dakhola, kataba, sajada. Sedangkan kata yang kedua ini juga sama. Yang suruh berarti dibentuk dari kata nasoro, kemudian muncullah yang suruh. Kemudian di sini juga yakhruju, di sini yadkhulu. Oh, ini ada keliru penulisan. Di sini bukan yadkhulu tapi yadkhulu. Kemudian ada yaktubu dan yasjudu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti bisa kita pastikan kata kharaja yakhruju kalau kita ubah seperti rumus yang sudah saya jelaskan di sini berarti mengikuti kata nasoro yang suruh. Nah, cara kita memastikan bahwasanya yakhruju, yadkhulu, yaktubu, yasjudu ini benar-benar mengikuti rumus tersebut bagaimana? Nah, kita browsing dulu di sini. Saya akan ajarkan bagaimana cara mencari kamus secara online. Selain juga kalau kalian punya kamus online ya alhamdulillah, kalau belum punya kita bisa siasati dengan menggunakan kamus online. Caranya ketik di sini Ma'ani. Kita buka channel yang namanya Ma'ani. Nah, sampai seperti ini, kemudian kita klik di sini. Nah, ini kan banyak sekali pilihan settingnya. Ketika kita ingin mencari Arab Indonesia, bisa kita setting seperti ini. Ini juga banyak pilihannya dari Arab Jerman, Arab Indonesia, Arab Persia, kemudian Inggris Arab atau sebaliknya. Nah, untuk kali ini kita crossnya menggunakan bahasa Arab ke bahasa Arab saja. Kita klik yang ada di sini.
Kita cross check dulu bagaimana kata kataba. Kita tuliskan di sini kata kataba. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kataba yak tubu. Masdarnya kitabatan boleh, wakitaban boleh, wakatban juga. Nah, berarti ini bisa kita pastikan kalau kata bayak tubuh itu mengikuti wazan nasoro yan suru. Begitu juga dengan kata dakholayat ulu, kata bayak tubuh, khorojayah ruju, sajada yas judu. Coba kita crocek kata dakhola. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dakholayat hulu. Dukulan atau takhlan boleh juga. Jadi artinya kita cross-check di sini. Kalau misalnya kalian masih bingung kok terjemahnya bahasa Arab, bisa kita pastikan di sini. Kita setting lagi ke bahasa Arab Indonesia. Bisa kita setting di sini, kemudian kita cross-check di sini kata dakhola artinya apa sih? Nah, berarti dakhola artinya masuk. Caranya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mengetahui artinya dalam bahasa Indonesia bisa setting seperti ini. Kalau kita cross check tentang penggunaan wazannya bisa kita cek yang ada di sini. Itu untuk fiil sahih kategori pertama. Khoroja yahruju, dakhola yaktulu, kataba yaktubu, sajada yasjudu. Nah, ini bisa kalian kembangkan di kata-kata yang lain yang kalian temui di dalam kamus. Maka dari itu, ketika orang itu mahir baca kitab, tidak mungkin orang tersebut tidak belajar ilmu nahwu dan syorah. Ketika kita semuanya ingin membaca kitab tanpa harokat, berarti kita harus belajar terlebih dahulu, yaitu nahwu dan syorah dan bahasa Arab, dan memperbanyak kosakata dan memperbanyak praktek-praktek tentang penerapan wazan-wazan yang ada di dalam kamus. Karena kata bahasa Arab ataupun teks-teks berbahasa Arab yang ada di Quran maupun yang di tafsir, hadis, dan kitab-kitab gundul lainnya yang tidak ada harokat, supaya kita bisa membacanya, salah satu caranya adalah kita harus menguasai ilmu alat ini, yaitu ilmu mushaf. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah fi'il mudho'af. Ini urutannya. Itu yang pertama itu fi'il sahih, kemudian yang kategori kedua adalah mudho'af. Apa sih itu mudho'af? Mudho'af adalah kata yang ain fi'il dan lam fi'il berupa huruf yang sama. Nah, ini madda ya muddu. Nah, madda ini kok dua huruf? Ini aslinya adalah mim, dal, dan dal. Karena dal berupa huruf yang sama, maka dia dijadikan tasdid. Nah, aslinya sebelum ada tasdid ini adalah madada yang dudu. Maka diberi tasdid untuk litahfif, untuk memperingan. Nah, nanti ada pembahasan lanjutan di iklal. Itu nanti kalau kita sudah menguasai ilmu sorof. Nah, untuk kata yang mengikuti rumusnya madda ya mutu seperti apa? Nah, contohnya ada kata dalla ya dulu, ada sarro ya suru, ada manna ya munu, ada sama ya sunu. Nah, ini juga bisa kita cross check.
kata kedua dari dalla ya dulu ini apa benar-benar ya dulu atau ya dilu atau yudalu, yang benar seperti apa ya, kita cross check aja di kamus ataupun di kamus online di sini kata dalla. Nah, ini akan muncul dalla ala dalu, kemudian dilla dalla ya dulu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita terapkan di sini. Di sini makanya kita menemui dulla. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita cross check lagi kata sarro. Nah, kita cari lagi kata sarro. Nah, ini yang kita temui kata sarro ya surru. Berarti di sini nanti otomatis mengikuti apa yang di sini. Coba kita tasrifkan, kita rubah kata dalla sesuai dengan kata madda. Berarti perubahannya adalah seperti ini. Dalla ya dul apa sarro ya surru sarron wa masarron fawa sarrun wadaka masrurun surro la tasurro masarrun masarun misarun. Atau bisa kita terapkan kata dalla dalla ya dullu dallan wa madallan fawa dallun wadaka mamdulun dulla la tadulla madallun madallun midal. Nah, ini kalau kita sesuaikan dengan isi dalun sebagaimana yang kita dengar di hadis Rasulullah Muhammad SAW adalah ad-dalu alal khairi kafailihi, orang yang selalu menunjukkan jalan kebaikan maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini diambil dari kata ad-dalu, artinya menunjukkan sesuatu. Kita bisa project di sini. Yang kedua tadi adalah kata sarro yasurru. Artinya sarro yasurru apa? Farroha wa anhaja qalbahu as'adu a'jabahu. Sarro yasurru ini sama dengan kata farroha dan as'ada, artinya membuat orang bahagia. Ini persamaan kata dari kata farroha dan as'ada adalah sarro. Ini bisa kita pakai di dalam ilmu bahasa Arab. Ketika kita ingin menggunakan kata bahagia dalam bentuk yang lain, kita bisa milih kata sarro, bisa memilih kata farroha, bisa memilih kata as'ada sesuai dengan kebutuhan kita ketika ingin kita berbicara dalam bahasa Arab. Inilah gunanya, salah satunya ilmu sorof itu ketika kita ingin takallum atau berbicara dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan kata yang dengan berbagai konteks yang intinya sama. Ini fi'il mudhari.
Fi'il mudha'af adalah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama, yaitu dal dan ta. Nah, posisi dal ini adalah posisi yang sama dengan ini. Fa'ala yaqulu. Nah, untuk fi'il mudha'af sudah kita bahas. Selanjutnya adalah sona yasunu. Sona yasunu ini namanya ajwab. Oh, ini belum saya ganti. Namanya fi'il ajwa. Namanya adalah ajwab wawi. Nah, namanya adalah fi'il ajwa. Contoh adalah qala yaqulu, kana yakunu, ada ya'udu adalah mata yamutu. Nah, kita bisa tahu ini dari mana ya? Kita tahu kosakata ini dari kata yang ada di sini, sona yasunu. Ini namanya ajwa. Dia mengikuti kata fa'ala yaqulu menjadi sona yasunu. Apa itu fi'il ajwa? Adalah fi'il yang ain fi'ilnya yang ada di tengah ini kita mengikuti fa'ala, kita mengikuti fa'ala yaqulu berarti berubah menjadi sona yasunu. Nah, fi'il ajwab ini adalah yang ain fi'ilnya berupa huruf ilah. Ini kita perhatikan huruf ilah, alif, huruf ilah, alif, huruf ilah, alif. Kemudian berubah menjadi kola yakulu, kana yakunu, ada yautu, mata yamutu. Coba kita cross check lagi kata mata. Nah, mata yamutu mut. Nah, fi'il amarnya mut. Berarti coba kita rubah sesuai dengan kata sona. Berarti berubahnya seperti ini. Mata yamutu mautan wa mamatan wa maitun wadaka mut la tamut mamatun mit waktu. Ya. Mata yamutu mautan wa mamatan fawa maitun wadaka matunun mut matutun mut la tamut mamatun mim watu. Ini yang berubahnya sama dengan kata sona yasunu. Nah, bisa kalian terapkan di kata-kata yang lain, misalnya ada ya'udu audan wa ma'adan fa wa aidun wa daga ma'udun ut la ta'ud ma'adun mi'adun ma'adun mi watu. Ada ya'udu audan wa ma'adan fa wa aidun wa daga ma'udun ut la ta'ud ma'adun mi watu. Kemudian kata yang kana yakunu, coba kita tasrifkan sesuai dengan kata sona. Apa tadi? Kana. Jadi berubah menjadi kana yakunu kaunan wa makanan fawa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun mikman. Bagaimana yang kita ketahui di surat Yasin. Idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakuna. Kun fayakun ini dibentuk dari kata kana yakunu kaunan wa makan fawa kainun kun la takun makanun mikman. Inilah fungsinya dari belajar soro.
Selanjutnya kita sudah belajar sohi, kemudian ada mudhoaf, kemudian ada ajwab. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah fi'il nakis. Nah, apa itu fi'il nakis? Persisnya di sini ya. Waza yakzu nakis wawi. Apa itu nakis wawi? Nakis wawi adalah fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilah. Kita acuannya di kata yang pertama. Huruf ilah berupa huruf ilah alif. Nah, huruf ilah dari posisi goza bada ini menempati ini wazan fa'ala yaf'ulu, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, yang dimaksud dengan fi'il nakis adalah ini, yang lam fi'ilnya, posisi lam fi'ilnya ini berupa huruf ilah. Jadi, ada goza yakzu, kemudian di sini bada yabdu, ada ya'du, kemudian ada ini kok berubah ini, sebentar. Nah, ada bada, ada syaka. Ini kita bisa cross check juga di kamus online tadi. Kata bada yabdu, misalnya kita ketik di sini bada. Nah, maka akan muncul seperti ini, bada yabdu. Nah, artinya adalah doharo, berarti artinya adalah bada yabdu. Berarti kita bisa mentasrifkan kata bada yabdu ini sesuai dengan kata goza. Coba kita tasrifkan ya. Bada yabdu badwan wa mabdan fahuwa badin wadaka mabduun ubdu la tabdu mabdan mibda. Kata yang ini juga bisa kita ubah seperti itu. Saka, misalnya saka yasku syakwan wa maskan fahuwa sakin wadaka maskubun usku la tashku maskan mishkan. Dan begitu juga dengan kata ada ya tu'udwan dan bahwa adin sampai seterusnya. Nah, coba ini kata-kata yang sudah saya tampilkan seperti ini kalian rubah sesuai dengan rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Kalau khoroja ikut nasoro sampai sajadah. Begitu juga dengan kata bada, ada, syaka ini ikut yang goza. Nah, ini namanya fi'il nakis, yaitu fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilah. Kemudian dari rumus yang pertama, pembahasan terakhir adalah kata fi'il mahmus fa. Ini namanya adalah mahmus fa, diwakili oleh kata amala ya'mulu. Nah, kita ambil wazannya fa'ala ya'mulu, mauzunnya adalah amala ya'mulu. Nah, di sini ada kata yang seperti amala ya'mulu, yaitu akala ya'mulu, akhoda ya'khudu. Ini bukan ya'khudu tapi ya'khudu. Kemudian asaro ya'suru, amaro ya'muru. Nah, kita coba cross check dulu. Mungkin akala ya'kulu, kita cross check di sini. Akala ya'kulu. Nah, akala ya'kulu, maka di sini ya'kulu. Nah, bisa kita rubah seperti yang ada di rumus amala ya'mulu. Berarti amala ya'mulu amalan, berarti akala ya'kulu akalan wa makalan fawa akilun wa dzaka makulun ukul la ta'kul makalun mikalun. Atau kata yang ini akhoda, berarti kita bisa menafsirkan kata akhoda ya'khudu akhodan wa makhodan fawa akhidun wa dzaka makhudun ukhud la ta'khud makodun mikhodu.
dan seterusnya. Coba kalian latih seperti ini, atau kalian coba cari kata yang lain di dalam kamus. Pokok intinya adalah ketika kalian menemui kata pertama ini, cari dulu di dalam kamus kata akala. Nah, kemudian setelah mendapatkan di kamus, otomatis kata yang kedua dan ketiga akan kalian temukan di kamus tersebut. Nah, ketika harokat tersebut sama dengan ini, bentuknya sama dengan ini, berarti kita bisa identifikasi itu ikut rumus mahmus fa. Apa itu mahmus fa? Mahmus adalah fa fiilnya berupa huruf hamzah. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau tadi di sini itu huruf ilah, nah sedangkan mahmus ini terkhusus untuk huruf hamzah, yaitu mahmus fa adalah fiil yang fa fiilnya berupa huruf hamzah. Nah, itu saja. Berarti untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang bab pertama, yaitu fiil sulasi mujarrad, fiil yang terdiri dari 3 kata fa'ala yaf'ulu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya ada nasoro, kemudian ada madda, ada sona, ada ghaza, ada amala. Kalau nasoro itu fiil sahih, madda itu mudha'af, sona itu ajwab. Nah, kis itu ghaza yafzu, kemudian amala ya'mulu itu mahmus. Nah, ini dulu dikembangkan, dicari-cari di dalam kamus, baik offline maupun online, dan dicari tahu artinya. Kalau bisa setiap hari 5 kosakata, maka kalau 10 hari saja sudah dapat 50 kosakata, tinggal mengalihkan berapa. Nanti kalau kalian semakin banyak hafal kosakata dan tahu rumusnya ini, maka ketika nanti disuruh praktek membaca kitab, insya Allah sedikit bisa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi ada yang salah. Jangan lupa like, share, dan komen yang ada di kolom komentar. Apabila nanti ada yang keliru dalam penyampaian, bisa kita sharing secara bersama-sama, bisa kita diskusi bersama-sama di dalam channel Ayu Ngaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.